Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, Wahabi adalah salah satu pemahaman yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Pemahaman ini sendiri dinisbahkan atas nama bapaknya Abdul Wahab kepada Wahabi, tidak kepada namanya sendiri yaitu Muhammad. Ini terjadi karena kesepakatan ulama supaya umat Islam tidak keliru dengan pemahaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang lemah ingatan dan gagap. Ayah dan kakaknya sendiri menganggap beliau tidak waras. Muhammad bin Abdul Wahab ini sendiri sangatlah terpengaruh dengan ajaran Ibnu Taimiyah yang mempunyai pemahaman Mujassimah. Kemudian ia mengembara dan belajar di Basrah, berguru dengan Syekh Muhammad Al-Majmui, yaitu Mr. Hemper, yang merupakan orang Yahudi yang menyamar sebagai ulama. Ia adalah seorang yang pakar dalam ahli bahasa Arab, Turki, Parsi, dan telah lama mempelajari Islam. Mr. Hemper sendiri mengasuh Muhammad bin Abdul Wahab dengan hadiah mut'ah, 2 orang agen perempuan Yahudi yang menyamar sebagai muslimah. Maka dengan mudah Yahudi tersebut mengatur untuk mengajar Muhammad bin Abdul Wahab tersebut tentang pemahaman yang baru serta sesuai dengan rancangan Yahudi tersebut. Dengan ajaran yang baru tersebut, Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke kampung halamannya. Namun kedatangan Muhammad bin Abdul Wahab tersebut ditentang dan diusir oleh bapaknya sendiri, yaitu seorang ulama Sunni ahli sunnah wal jamaah. Selepas diusir oleh ayahnya, Muhammad bin Abdul Wahab terus menyebarkan ajarannya itu ke seluruh Najd atau yang sekarang disebut dengan Arab Saudi. Perjuangan yang disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu dipantau oleh Mr. Hemper sendiri dan didukung oleh kerajaan Inggris. Muhammad bin Abdul Wahab membawa misi Yahudi kepada para pemimpin Arab. Pada tahun 1747 Masehi, Muhammad bin Abdul Wahab bertemu dengan Muhammad bin Sa'ud. Dia adalah keturunan Yahudi asli. Maka bergabunglah Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Sa'ud untuk mengembangkan ajaran Wahabi tersebut. Di antara ajaran-ajaran Wahabi adalah siapa yang tidak mengikuti Wahabi dianggap sesat, kafir, halal darah dan hartanya untuk dirampas. Dengan fatwa Wahabi ini, maka orang-orang yang tidak ikut dengan Wahabi akan dibunuh dan hartanya akan dirampas. Kaum Wahabi sendiri melancarkan perang di dalam dan di luar wilayah Arab Saudi, seperti Yaman, Hijaz, daerah sekitar Syria dan Irak. Mereka membantai 300 lelaki wilayah kota Al-Aqsa dan merampas harta milik mereka. Pasukan Muhammad bin Sa'ud dan Muhammad bin Abdul Wahab terus melakukan kekejaman di seluruh Arab. Siapa yang tidak taat kepada ajarannya wajib berbaiat. Bila melawan wajib dibunuh dan harta miliknya wajib dirampas. Di antara umat Islam yang paling banyak dibunuh oleh pasukan ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Namun di antara keturunan Rasulullah SAW ada yang sempat melarikan diri ke Malaysia dan ke Indonesia. Peninggalan Rasulullah SAW dimusnahkan supaya umat Islam tidak lagi mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW dan keturunannya. Pada tahun 1793 Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia. Namun ajaran Wahabi ini sendiri semakin berkembang dengan dukungan dan bantuan keluarga Muhammad bin Sa'ud, kerajaan Inggris dan Yahudi. Dinasti As-Sa'ud dan golongan Wahabi terus meluaskan jajahannya hingga pada tahun 1912 dan berhasil menguasai seluruh negeri Najd atau Arab Saudi. Wahabi yang bekerja sama dengan Yahudi ini sendiri mencetuskan revolusi Arab untuk menjatuhkan Empire Islam Utsmaniyah. Ketika pemimpin Empire Utsmaniyah telah diserang oleh penyakit Al-Wahan, agenda Yahudi ini sendiri seterusnya adalah menggantikan pemerintahan para syarif Mekah yang bertindak sebagai penjaga Haramain. Yahudi melantik satu agen Yahudi untuk masuk ke dalam bangsa Arab. Agen ini ialah saintis yang menguasai 6 bahasa dunia, termasuklah bahasa Arab.
Yahudi melihat dan memilih siapakah tokoh bangsa Arab yang menginginkan kekuasaan. Kemudian ditemukannya tokoh Syarif Husain, wakil Empayar Utsmaniyah di Haramain. Yahudi berhasil menghasut dan menipu Syarif Husain untuk membebaskan diri dari Empayar Islam Utsmaniyah. Yahudi sendiri menaburkan semangat nasionalisme untuk menentang bangsa Turki dan pemimpin Empayar Islam Utsmaniyah. Hubungan antara Yahudi dan Syarif Husain semakin sangatlah dekat, bahkan menjadi kawan karib putranya yang bernama Amir Faisal. Amir Faisal ini sendiri berpaling dan memihak kepada Inggris. Sejak saat itulah kerajaan Arab jadi tali barut Inggris atas nasihat Yahudi Syarif Husain. Kemudian Yahudi mengirim surat rahasia untuk memohon bantuan tentara Inggris dengan menjanjikan Syarif Husain sebagai penguasa bagi seluruh wilayah Arab. Maka mudahlah bagi Yahudi mengatur keluarga ini untuk membagi-bagikan wilayah-wilayah yang sesuai dengan perancangan Yahudi sendiri. Pada tahun 1915, Inggris memulai menduduki kawasan Irak. Akhirnya pada tahun 1917, Inggris menduduki semua kawasan Palestina. Sehingga 1 tahun ke depannya, yaitu pada tahun 1918, tentara Inggris menduduki pusat pemerintahan Turki Utsmaniyah, tepatnya di daerah Istanbul. Perjanjian Faisal dan Wisman ditandatangani pada 3 Januari tahun 1919 pada persidangan di daerah Paris. Wisman sendiri adalah presiden pertumbuhan Zionis di dunia. Selepas perjanjian itu, Wisman menjadi presiden pertama di negara Israel. Kemudian Irak diserahkan kepada Amir Faisal, sedangkan Yerusalem atau Palestina diserahkan kepada Kristen. Baitul Maqdis sendiri diserahkan kepada Yahudi pada tahun 1922. Setelah selesai Perang Dunia Pertama, persidangan diadakan. Kemudian hasil persidangan yang pertama adalah sistem kekhalifahan Islam dihilangkan. Yang kedua adalah kekhalifahan dibuang ke luar negara. Yang ketiga adalah harta khalifah dirampas. Serta yang keempat, kerajaan Turki baru didirikan atas dasar sekular di bawah pimpinan Mustafa Kemal. Negara-negara jajahan Turki Utsmaniyah kemudian diambil alih sebagai jajahan Inggris, Prancis, dan Italia. Yahudi melantik Wahabi sebagai penguasa Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Setelah jatuhnya Empayar Utsmaniyah, negara-negara kecil seperti Kuwait, Yaman, dan lain-lain diserahkan kepada kabilah-kabilah yang dipilih sendiri oleh Yahudi. Negara-negara kecil itu semua takluk kepada jajahan Inggris, Prancis, dan Italia. Janji kepada Syarif Husain untuk mengangkatnya sebagai penguasa seluruh Arab hanyalah janji kosong. Syarif Husain hanyalah mendapat kerajaan Jordania yang kecil dan miskin. Inilah balasan bagi seorang pengkhianat Islam. Kemudian pada tahun 1925, keluarga As-Sa'ud berhasil menguasai kota suci Mekah dari Syarif Husain. Pada tanggal 10 Januari 1926, Abdul Aziz As-Sa'ud dinobatkan sebagai Raja Hijaz di Masjidil Haram, tepatnya di daerah Mekah. Pada tahun 1932, setelah menguasai sebagian besar semenanjung Arab, Ibnu Saud mengganti nama tanah gabungan Hijaz dan Najd menjadi Arab Saudi. Abdul Aziz Ibnu Saud kemudian menobatkan dirinya sebagai Raja Arab Saudi dengan dukungan pihak kerajaan Inggris. Pemahaman Wahabi menjadi agama resmi di Arab Saudi dan dikembangkan ke seluruh dunia. Semoga bermanfaat dan marilah kita membentengi diri kita dengan memperbanyak iman dan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita sendiri mendapat hikmah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.